Kok Gitu. aku duniawi banget. Sama, aku juga duniawi. Iya kan? Sama. Kita awali semua dulu dari pikiran deh. Mm-mm. Dari pikiran itulah yang kemudian akan ngedrive kita dalam banyak hal. Karena sebenarnya Aku nyambungin, bukannya udah ya? Iya udah Iya, emang. udah kan. Tapi kan domestik. Gitu. Hai, Assalamualaikum Sobat Satu. Aku Dinda kembali hadir menyapa pemirsa Satu TV untuk memberikan sharing informasi, inspirasi, dan motivasi tentunya dalam program Mentari Inspirasi, Shine Bright and Motivation. Sama halnya seperti episode sebelumnya, tentunya aku tidak sendiri ditemani dengan partner aku ada Tivanda. Hai Tivanda. Hai Dinda, halo pemirsa Sobat Satu. Dinda, di sini kita nggak berdua aja, ada bintang tamu yang keren dan spesial. Beliau adalah dosen di UIN 1 dan juga ketua International Office. Beliau adalah Bapak Dimas Prakoso Nugroho, Eskom MA. Halo Pak Dimas. Hai semua. Apa kabar Pak Dimas? Tiba-tiba kaku ini ya. Alhamdulillah, Mbak. Ini ya kenapa jadi kering kayak gitu? Gimana? Baik ya Pak, Alhamdulillah. Hektik banget ya kelihatannya. Ya enggak juga sih, cuman berkeliling Cuman saja. ya, Cuman ya. berkelilingnya ini nggak main-main. Nggak main-main. Kemana-mana. Iya. Anyway Pak Dim, banyak Aha. banget nih dari Gen Z yang percaya sama fenomena yang namanya law of attraction. Hukum tarik menarik. Nah menurut Pak Dimas nih, LOA itu seperti apa sih Pak? Ini kayaknya bakal jadi 3 SKS. Nggak nih. apa-apa. Kalau kita bicara soal law of attraction. Ini kayaknya saya harus mulai setup pemikiran saya dulu karena Oke. belakangan ini isinya LOA di kepala saya bukan law of attraction tapi letter of acceptance. Mungkin teman-teman dosen di UIN 1 juga yang lagi ngejar itu kerasa banget ya gimana perjuangannya kayak gitu. Tapi ini juga ada hubungannya nih Dinda dan Gativanda kalau kita bicara tentang law of attraction. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke situ, ini tuh dimulainya dari mana dulu sih sebenarnya? Nah, law of attraction itu adalah kalau saya bilang itu keberlanjutan dari apa yang kemudian disebut sebagai manifestasi. Oh, berarti ada kaitannya ya Pak? Ada hubungannya. Jadi semua itu jadi satu rangkaian seperti itu. Cuman mungkin kalau kita cermati di digital nih, kan konten-konten biasanya cuma ngambilnya satu part. Benar. Akhirnya nggak utuh. Ya utuh. Gitu. Itu sih. Dari pernyataan Pak Dimas tadi nih, menurut Pak Dimas itu law of attraction itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Banget. Karena gini, mungkin kalau saya bilang balik lagi dari keinginan ya. Jadi sebelum ke manifestasi kita menginginkan apa dulu dari keinginan kita, kemudian kita akan terus memanifestasikan. Proses manifestasi itu sebenarnya bahkan dalam kontekstualisasi Indonesia, budaya-budaya Indonesia di beberapa part of Indonesia tuh ada yang seperti ini sebenarnya. Baru kemudian setelah kita manifestasi terus, kita akan sampai pada satu titik, itulah yang kemudian disebut sebagai law of attraction tadi, gitu. Nah, law of attraction, it's nggak cuma soal tarik-menariknya aja sebenarnya, tapi juga bagaimana kita udah, kita berserah, kita selesaikan. Nah, selain dari keinginan, kemudian manifestasi, ini juga berangkat juga dari mungkin bagi sebagian teman-teman psikologi ini akan dianggap sebagai sebuah pseudoscience gitu ya. Jadi dimulai dari vibrasi. Vibrasi itu kan setiap apapun yang ada di lingkungan sekitar kita dia punya getaran. Energi gitu ya maksudnya? Bukan? Lebih ke getarannya ya, frekuensi gitu. Nah, itulah yang kemudian diplesetin dengan obrolan-obrolan sebagai punya frekuensi yang sama. Sefrekuensi gitu. Asal mulanya seperti itu. Nah, jadi kita setiap apa yang ada di sekitar kita dia punya frekuensi, dan frekuensi tersebutlah yang kemudian dia akan attract, dia akan menarik sebenarnya. Nah, frekuensi positif dia akan menarik hal positif, frekuensi negatif dia akan menarik hal negatif. Sayangnya jumlah yang negatif itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang positif. Nah, ketika kita mencoba untuk melakukan atau memberikan
vibrasi-vibrasi positif, maka kita akan mencari. Jadi kayak apa ya? Kalau kita lihat radio deh, paling gampang. Radio itu kan ada transmitter, ada receiver, ya kan? Nah, ketika kita transmit sesuatu yang positif, maka dia akan mencari sebuah receiver yang positif juga. Nah, ketika ini tidak ada di sekeliling kita, maka semesta akan membantu untuk mencarikan hal tersebut sampai kemanapun hingga mendatangkan itu ke kita. Nah, ketika kita mentransmit sesuatu hal yang negatif, maka dia juga akan di-receive oleh yang negatif dan mendapatkan feedback dari yang negatif juga. Gitu. Nah, sebenarnya banyak konteks ilmuwan yang juga ngebahas soal yang beginian. Kalau di komunikasi ada komunikator, pesan, dan komunikan, di mana kemudian ada feedback seperti itu. Nah, kalau di fisika kuantum ada transmitter, receiver, vibrasi, itu semua. Nah, itu kenapa kadang ketika kita berpikiran positif, apa yang kita inginkan kadang tidak kejadian. Nah, itu. Nah, kalau nggak gitu, kejadiannya lama. Iya. Gitu Itu kan? gimana tuh? Itu biasanya yang seperti itu karena mungkin kita berada di lingkungan orang-orang yang negatif. Oh, mempengaruhi berarti lingkungan, Pak? Ngaruh banget. Ketika kita berada di sebuah link circle, pertemanan yang positif, maka itu akan cepat untuk attract-nya menjadi positifnya. Tapi ketika kita berada di satu hal yang negatif dan kita satu-satunya yang positif di situ, maka kita harus menetralisir itu dulu sebelum kita mendapatkan hal positifnya. Atau biarkan semesta untuk mencari siapa nih orang-orang yang positif dan menarik itu ke kita. Gitu. Ini baru dalam konteks hubungan ya, hubungan pertemanan. Gitu. Tapi itu juga bisa diimplementasikan di banyak hal seperti impian, seperti cita-cita, harapan kayak gitu. Itu kenapa kalau orang-orang dulu tuh kan banyak tuh yang ngomong, mbok yo mikir ki sing api-api. Nah, terminologi mikir sing api-api itulah yang kita punya sisi positif tadi. Kita akan mengeluarkan sesuatu hal yang positif. Termasuk pada saat kita enlightenment. Kita mencoba menjelaskan sesuatu, kita berbagi. Itu kan pada saat kita berbagi, we feel abundant. Kita merasa ada keberlimpahan di dalamnya. Dari situ, itu adalah sisi paling positif dari diri kita dan itu akan mengundang hal-hal positif yang lain. Gitu. Oke. Berarti ini ya, law of attraction itu harus berkaitan sama mindset kita dan juga perilaku kita. Betul. Maksudnya kayak kita tuh udah mikir yang positif, tapi kalau nggak dibarengi sama perilaku kan ya sama aja bohong gitu. Itu gimana Pak Dins? Benar. Jadi memang kita awali semua dulu dari pikiran deh. Dari pikiran itulah yang kemudian akan ngedrive kita dalam banyak hal. Bisa juga pikiran itu yang kemudian akan ngedrive kita dalam bentuk kita mempercayai sesuatu. Dari mempercayai itu kemudian kita memanifestasikan ya. Misalkan, oke, apa yang kalian paling inginkan nih? Gitu. Kalau misalkan boleh spill dikit gitu. Dinda. Aku pengen ganti HP. Ganti HP, oke. Pengen punya bisnis yang lancar ya Allah. Bisnis lancar, amin. Beda ya, Gitu. aku duniawi banget. Ya, sama, aku juga duniawi. Iya kan? Sama. Yaudah. Gitu. Nah, berangkat dari satu keinginan tersebut, misalkan, kita coba untuk meyakinkan diri bahwa oke, aku pasti akan bisa dapat handphone, aku pasti akan bisa develop bisnis. Itu yang secara terus-menerus kita pupuk dalam diri. Hingga kita benar-benar mempercayainya, kita benar-benar trust di situ. Pada saat kita udah trust di situ, baru nih, akan ada, mungkin 1-2 orang akan ada yang muncul ke kita, merespon kita dengan nanya balik, emang lu punya duit? Oh. Itu kalau ke dia. Kalau misalkan ke kamu, emang ada skill? Barang yang kamu jual apa aja? Kompetitormu siapa? Inimu gimana? Mampus. Itu kan langsung jelek kayak gitu. Nah, di situ ujiannya. Itu challenge-nya ya? Itu challenge-nya. Di situ kita benar-benar, satu lagi, challenge ini ada yang natural, ada yang disetting. Waduh, yang disetting kayak gimana Pak? Yang disetting itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mereka sudah bisa melakukan semua proses tersebut dan dia mencoba membantumu untuk speed up, mendapatkan itu secara lebih cepat dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Tujuannya apa? Biar kamu termotivasi untuk berpikir dan mencari solusi. Oh iya ya,
oh aku belum sempat mikirin ini ya, oke berarti ini juga harus tak pikirin, ini juga harus tak realisasikan. Oke, kayak konsultasi gitu. Konsultasi tapi kita nggak nyadar kalau kita lagi konsultasi sebenarnya. Oh gitu ya, bisa ya kayak gitu ya. Natural, dibikin senatural mungkin kayak gitu. Terus nyambung sama yang trust tadi ya Pak. Misalnya kita udah percaya sama mindset kita kalau ini tuh pasti bakal terjadi, tapi kan ada yang kemungkinan kalau negative thinking itu pasti ada. Nah itu gimana cara nge-switch dari yang positive thinking itu, dari yang negative thinking itu ke tetap ya positive thinking supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Negative thinking dari dalam diri kita sendiri atau ke trigger orang? Ya udah dua-duanya aja deh. Gue berasa jadi kayak ada di ini ya, tempat-tempat jualan jajanan di sebelah gitu. Mbak ini yang mana? Ya udah deh semuanya. Oke. Nah, saya ada cerita sebenarnya soal ini. Oke, boleh sharing dong. Pada saat itu memang saya punya keinginan besar untuk bisa melihat seperti apa dunia luar. Kemudian saya pengen tahu sebenarnya orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain itu seperti apa kehidupannya, apakah semua yang kita lihat sehari-hari di media itu beneran atau enggak, kayak gitu. Ada keinginan yang seperti itu. Dan that's the next level. Sebelum itu, keinginan saya cukup simple. Pantu. Naik pesawat. Sederhana ya, sama kayak aku tadi. Sederhana sebenarnya. Aku nyambungin, bukannya udah ya. Iya udah emang. Tapi kan domestik. Gitu. Nah, keinginan saya adalah naik pesawat yang dia 3 row. Wow. Yang dia 3 row, kemudian dia bisa muat ratusan orang di situ. Kemudian saya bisa berada di pesawat di atas 4 jam. Di penerbangan jangka panjang gitu ya. Jarak jauh kayak gitu. Cuman sesimpel itu. Ngapain di sana? Ya cuman pengen duduk di pesawat, ngerasain terbang, ngerasain turbulence, ngerasain nonton TV lewat layar kecil, ngerasain makan di atas pesawat. Simple as it sebenarnya. Iya. Terus dari situ kemudian saya meyakini bahwa saya akan ada di situ. Nah, sampai kemudian saya ada di satu fase di mana pertanyaan mulai banyak, gimana caramu untuk ke sana? Nggak tahu. Nggak tahu. Tersadarkan akhirnya ya Pak ya? Bukan. Jawaban saya cuma nggak tahu, tapi aku yakin aku akan ke sana. Gimana caranya? Ya nggak tahu, tanya aja sama yang di atas. Terus abis itu? Kalau kamu nanya ke aku pun juga nggak tahu. Tugasku cuma meyakini. Oh gitu. Tugasku cuma meyakini bahwa itu benar, itu akan terjadi. Kapan? Embo. Nggak tahu. Piye caramu? Nggak ngerti. Berarti kalau kita udah punya manifesting kayak gitu, itu kita cuma ya udah jalanin aja. Berarti bukan jalani. Gimana? Kita tetap menjalani, kita tetap melaksanakan, kita tetap mengupayakan, tapi kita yang nggak boleh sama sekali turun adalah keyakinan kita akan hal tersebut. Bahwa itu pasti akan terjadi. Gimana caranya? Nggak ngerti. Itu prerogatifnya yang di atas. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya dan kapan, silahkan temui dengan berbagai cara. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya, kalau misalnya kita udah langsung berpikir negatif, kita balik lagi nih ke kepercayaan kita dari awal. Nah, long story short, apa yang kemudian terjadi? Waktu itu saya pada saat itu belum di UIN sih, masih di LB, udah di UIN tapi masih di LB. Saya mau siaran, udah di studio kayak gini, udah di setup, itu sudah hampir countdown. Tiba-tiba produser saya masuk, balik ke redaksi sekarang. Ngapain, saya memanggilnya Mami. Beliau udah almarhum pada saat COVID kemarin. Mami waktu itu bilang, balik ke redaksi sekarang, cepetan, lari. Waktumu nggak lebih dari 5 menit, kamu udah harus nyampe sini lagi. Oke, baiklah. Lari saya ke redaksi, masuk redaksi, kemudian begitu baru buka pintu, semua orang yang ada di redaksi langsung bilang, bro, berangkat China. Ya naik pesawat itu tadi. Yes. Yang diimpikan tadi. Betul. Wow. Dan pada saat itu, saya cuma bisa, ngapain? Udah berangkat South Coast China. Serius Pak? Iya. Beneran? Iya. Kayak gitu serius? Ya, Pak? Iya. 1000 rius bahkan. Oke. Gitu. Minggu depan kamu silahkan off, urus semua keperluannya. Saya nggak mau tahu, yang pasti dokumen dan semuanya sudah harus ready. Oke. Dah balik studio siaran. Oh jadi dipanggil cuma mau ngasih tahu ya? Dan itu pun masuk studio pun udah partner siaran saya, ngapain Mas?
Nggak apa-apa. Saya masih ngeblank kayak gitu. Nah, Mulai. itulah yang kemudian manifestasi yang kita telah lakukan, terus kita sudah sampai di level law of attraction di mana kita sudah benar-benar pasrah menjadi nol untuk kita nggak ngerti gimana caranya, but he knows. Dari situlah kemudian semesta akan bekerja. Tangan semesta akan bekerja dan berusaha untuk merealisasikan kita selama niat kita baik. Tapi kalau niat kita nggak baik, intention kita nggak baik di situ, sampai lebaran kuda, sampai iya, sampai yang namanya Merlion, patung Merlion itu pindah ke kolam depan, Nggak bakalan juga. nggak bakalan juga itu kejadian. Kalau kita ngomongin law of attraction berarti kan apa yang kita pikirkan itu yang insya Allah akan terjadi gitu. Kalau semisal nih kita juga sama yang kita ucapkan ya kan Pak, kalau kita ngomongin yang baik-baik pasti akan terjadi yang baik-baik. Tapi nih Pak, biasanya kita tuh ngomongin yang buruk, tapi malah kejadiannya tuh yang baik. Pernah kayak semisal ada nih kasus, biasanya artis-artis ya, ada yang bilang tuh kayak, aku nggak mau nih jadi artis, tapi malah jadi artis. Itu tuh ada kaitannya nggak sih sama yang namanya law of attraction? Kalau saya bilang sih, dia nggak pengen jadi artis, kemudian tiba-tiba langsung jadi artis, itu bohong. Oh bohong berarti. Bukan apa-apa untuk menjadi ke arah situ aja, effort yang harus dikasih itu nggak gampang gitu loh. Pengorbanan yang harus dia lakukan itu banyak. Kalau dia pun tidak tertrigger untuk termotivasi menjadi yang seperti itu, bohong itu. Oh gitu. Berarti kalaupun dia bilangnya nggak mau tuh pasti ada secercah dari hatinya tuh sebenarnya dia mau. Iya. Kalau nggak mungkin dia bakal effort gitu ya. Iya, karena masalahnya gini loh, pada saat kita sudah menginginkan sesuatu hal, mau seberat apapun itu tantangannya, pasti kita akan mencoba untuk terus melakukannya tanpa henti. Nah, kalau itu nggak ada motivasi dari dalam diri, nggak bakal itu kejadian. Bener. Gitu. Karena apa? Ya kita punya soul, kita ada jiwa, kita ada semuanya. Jadi dari itulah yang kemudian akan membuat kita termotivasi, membuat kita untuk terus melakukannya tanpa henti, inovasi-inovasi. Let's say kayak aku tertarik masuk ke yang Tivanda tadi, bisnis tadi ya. Nggak tertarik ya Pak sama aku. Enggak, soalnya handphone mah terlalu biasa. Iya kan? Sama aja kayak Pak Dimas tadi kan kayak Iya, ya. sesuatu hal impian yang kecil Iya, cuman gitu. naik sama doang. Kayak bisnis. Orang develop bisnis tuh kan bener-bener effortnya gila Gede, ya kan. ya. Nggak gampang, terus belum dia analisis kompetitor, belum produk, belum Bisnis ini. plan-nya juga. Bisnis plan, berangkat dari bisnis plan kan. Iya. Baru kemudian bagaimana manajerialnya dia, bagaimana profit dan semuanya. Ribet. Coba kalau misalkan itu yang sekarang punya bisnis banyak, saya rasa di Win1 banyak kok anak-anak yang punya bisnis tuh. Banyak. Ayo, lu mau ngomong, saya nggak nggak mau. tertarik punya bisnis gitu, dan saya terjerumus sampai akhirnya saya bisa sesukses ini. Bullshit. Lu mau model sepatu yang seperti apa yang melayang gitu kan? Apakah sepatu pantofel atau sepatu Keds atau heels yang biasa kalian pakai pada saat perform? Iya, benar. Gitu. Berarti tetap ya, pasti ada suatu motivasi dalam diri yang memungkinkan buat orang itu melakukan hal itu meskipun sebenarnya dia tuh nggak mau. Kadang itu gini loh, kalau yang saya lihat di sekitar kita di sini ya, intentionnya itu nggak kelihatan. Jadi banyak banget yang saya lihat, saya cermati untuk teman-teman Gen Z itu belum paham apa sih yang sebenarnya aku mau dan aku inginkan. Nah, itu menjadi problem masalah. Gen Z. Iya. Gen strawberry, jadi lemah semuanya deh. Kalau iya generasi, kalau strawberry kalau menurutku terlalu bagus sih. Strawberry itu kan maksudnya kan lemah gitu loh Pak. Enggak. Justru gini, Enggak. kalau dari riset yang sempat saya lakukan tahun kemarin, ketika kita bicara tentang Gen Z, saya nggak setuju kalau Gen Z itu dibilang sebagai strawberry. Kenapa? Strawberry kan terlihat indah banget nih ya, indah banget nih ya. Warnanya merah, bagus. Bagus, merona kayak gitu. Coba deh, strawberry itu dibelah, Ya. jadi dua, solid nggak dalamnya? Solid itu maksudnya tetap padat nggak? Oh, Isinya di dalamnya dari hasil dibelah itu? biasanya aku tak cokot sih Pak. Ya, oke. Apapun lah ya. Setelah digigit masih kelihatan solid nggak? Oh enggak, biasanya lembek kan? Iya, bukan lembeknya bukan maksudnya, lembeknya. tapi Sulit banget sih connect. Gimana? ini dibelah nih ya, Yeah. seret jadi satu, ini udah jadi properti ini. Oke. Dibuka jadi satu, kemudian kan dia masih ada susunannya padat kayak padatnya itu kan. Iya.
Setelah kamu gigit itu bolong-bolong, di dalamnya tuh bolong-bolong, banyak lubangnya, kayak kamu gigit paprika, atau tetap ada isinya stroberi juga? Tetap ada isinya. Tetap ada isinya Iya. kan? Nah, itu yang saya sebut dengan solid tadi. Oh. Perkara dia gampang Gampang lemah. gampang dihancurin atau Dihancurin. enggak, that's another story gitu. Oke. Gensi, kalau stroberi itu masih seperti itu. In fact, Gensi tidak seperti itu. Lalu seperti apa dari sudut pandang Pak Dinda? Kejunya Tom and Jerry. Aduh lupa lagi. Ada yang tahu nggak? Tom and Sobat Jerry ya, Tom and Jerry biasanya kan ada keju-kejunya tuh, keju dalam bentuk bulat-bulat kayak cake kayak gitu kan. Oh iya. Nah, ketika itu diiris, dalamnya kan banyak lubang. That's Gensi. Apa filosofinya dari keju yang berlubang itu? Kalau saya ngelihatnya lubangnya itu dari informasi yang tidak tuntas dikonsumsi. Bener lagi. Oh iya sih. Bener. Gitu. Ini berangkat dari mana? Kebiasaan snacking. Snacking video, snacking konten. Itu kan snacking itu cuman sekitar 3 sampai 10 detik. Iya, terus udah di-scroll lagi. Habis itu udah scroll up, scroll down, up, terus. Kebiasaan itu sebenarnya. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan hanya dengan sekian puluh detik. Iya. Hampir nggak ada. Secara utuh, secara selesai. Betul. Dan kadang di satu sisi kan apalagi algoritma nih. Algoritma kan dia ininya membaca preferensi, membaca apa yang kita suka. Dan itu yang akan dimunculkan ke kita. Ketika kita hanya misal nih dari ada Black Forest nih misal di depan kita, ya. Dari Black Forest itu kan isinya ada banyak, ada coklat bloknya, ada krimnya, ada cake-nya, sometimes itu ada es krimnya, sometimes itu ada selainya, kayak gitu. Nah, detailingnya kan kayak begitu. Jadi misal nih coklatnya yang tadi cuman di yang satu coklatnya doang atau yang krimnya doang, itu terus yang dikonsumsi. Nggak itu semuanya. Terus yang masuk. Akhirnya nggak semuanya. Jadi apakah kemudian bisa dikatakan kalian mengkonsumsi Black Forest? No. Enggak. Atau New York cheesecake? No. Yummy. Jadi lapar. Gitu. Iya kan? Misal kayak soto aja deh. Bisa nggak Pak? Contohnya jangan makanan. Ini Genzi lemah loh Pak. Katanya berongga-rongga. Nah, oke, rongganya tadi kalau dianalogikan terbentuknya dari suatu hal yang tidak tuntas tadi. Jadi harusnya tuh satu utuh, kemudian karena yang masuk lebih dominan 1-2 hal, akhirnya itulah yang kemudian lebih banyak dan yang tidak ada atau yang masih kurang itulah yang kemudian menyebabkan lubang-lubang informasi. Nah, kelihatannya kokoh, kelihatannya kuat, kelihatannya nggak takut segala hal. But faktanya teman-teman Gen Z, kalau sekarang kita lihat, banyak loh tempat-tempat kerja, perusahaan dan semuanya, nasional, multinasional, yang mereka sekarang sudah mulai agak menghindari untuk rekrutmen ke Gen Z. Seriously? It is. Aduh, takut nganggur nih habis lulus. Nah, apa yang kemudian menjadi mereka kemudian merasa tidak ingin melakukan rekrutmen pada Gen Z dan semuanya, karena mereka merasa ya Gen Z terlalu attention sama hal-hal seperti aduh aku kan lemah, aduh aku kan harusnya aku mendapatkan perlakuan yang seperti ini, harusnya seperti ini. Hey bro, sis, tidak segala hal di dunia ini berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Gitu. Nah, apakah kemudian itu harus diikuti? Enggak. Ketika kita ngomongin posisinya teman-teman Gen Z, jadilah Gen Z yang berbeda dari yang lain. Dan jangan takut untuk berbeda. Justru berbeda itu yang menjadi unik ya? Iya. Unik, betul. Oke, kok jadi jauh banget ya bahas ke Gen Z gitu. Iya, karena ada hubungannya juga. Iya sih, tapi balik lagi nih Pak ke Law of Attraction. Ada nggak sih teknik khusus atau teori yang benar-benar ada teorinya gimana cara menerapkan Law of Attraction supaya itu tuh benar-benar terjadi di kehidupan kita? Kalau saya lebih ke implementasi dari vibrasi itu tadi ya, gitu. Jadi sebenarnya saya awal ngerti soal vibrasi ini juga karena waktu itu kalau saya nggak salah ingat sekitar 2016. 2016 saya kebetulan jadi salah satu narasumber di salah satu kementerian di Bogor saat itu.
saya membicarakan soal komunikasi transformasi, kemudian satu narasumber ini membahas tentang ini, manifestasi, vibrasi, law of attraction, dan semuanya. Dari situ kemudian kita belajar banyak. Saya lebih suka dengan kita secara clear, berani mengakui apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Silahkan berandai-andai karena punya cita-cita dan punya impian itu tidak bayar. Ya, benar. Gitu. Tapi merealisasikannya itu yang mahal kadang, Pak. Betul, dan merealisasikannya yang paling mahal dari merealisasikan bukan dari rupiah yang keluar dari dompet kita. Tapi Effort. itu. Effort, motivasi, menjaga Mahal motivasi itu tetap stay, Tetap konsisten. Tetap ada di mindset kita ya. Nah, itu yang paling Susah. mahal. Benar. Kemudian bagaimana caranya kita tetap bisa bersosialisasi sambil kita terus melakukannya, sambil kita terus bergerak, berlayar, dan terus berlayar kayak gitu. Berlabuh, Asik. berlayar. Itu yang agak yang benar-benar mahal. Pelajaran mahalnya ada di situ. Dari situ kemudian kita mulai dulu dari hal terkecil, yakni kita set up pikiran kita. Set up pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang beraliran pemikiran kritis, Gimana tuh? mereka akan banyak ngomong, lah kalau disuruh positifis terus berarti nanti jatuhnya ini dong, naif dong. Naif. Gitu. It's not about naif. Naif, that is okay, nanti pada saat kita sudah bisa stable di semuanya. Tapi paling tidak kita coba untuk posisikan diri kita dulu untuk melihat semua hal dari sisi yang positifnya. Seenggak enak apapun itu. Ini yang banyak harus di-trigger ke teman-teman sebenarnya ya. Jadi ketika teman-teman mendapat perlakuan yang nggak enak, jangan fokus ke nggak enaknya. Tapi kemana ya, Pak? Lihat ke depan, lihat 5, 10, 20 tahun lagi. Oh, kita lihat jangka panjangnya. Ya, inilah pentingnya cita-cita besar tadi. Gitu. Cita-cita besar inilah yang akan selalu bikin kita ingat bahwa oh iya, aku kan pengen ke sana ya. Oh iya, aku kan pengen jadi itu ya. Oh, kira-kira apa nih sisi baik yang bisa aku dapetin dari semua hal yang sedang menimpaku sekarang. Oke, berarti hal ini sedang menguatkan aku dari sisi ini. Gitu. Oh, gitu. Jadi harus kita ambil sisi positif terus, Yes. ambil celah sisi Ambil positifnya. sisi positifnya terus instead of ngejulitin. Gimana Positif maksudnya? tapi ngejulitin. Gimana tuh? Daripada kita ngejulitin apa yang terjadi ke kita, lebih baik gunakan waktu kita untuk oke, kira-kira bagian mana nih yang tergarap dengan berbagai macam persoalan ini. Terus perbaikan-perbaikan diri seperti apa yang harus terus kulakukan. Udah pasang kacamata kuda aja, tutup kuping. Kalau orang ngajak ngejulitin atau apapun, udah tutup kuping aja. Ambil sisi positifnya, itu lakukan terus. Dan fokuskan ke apa yang kita inginkan, gambar besar yang kita inginkan. Sometimes keinginan saya agak simpel sih sebenarnya. Apa? Ya saya cuma pengen bisa kemana-mana. Ya itu tadi ya, balik lagi ya ke situ. Saya cuma pengen bisa kemana-mana, bisa agak ini kalau dibuka agak nggak enak nih. Agak apa nih? Ya, yang penting saya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian saya bisa mencicipi banyak kuliner enak. Gitu. Bisa bebas gitu ya. Kuliner tradisional. Pak udah dong. Udah bang. Kayak hal-hal yang seperti itu. Just sesimpel itu. Gitu. Oke, silakan. Jadi kita harus tetap berpositif thinking bagaimanapun keadaannya. Lalu kita evaluasi diri gitu ya. Evaluasi. Nah, kan biasanya kan kalau kita datang nih pikiran negatif, itu gimana sih caranya kita untuk mengatasi dari negatif thinking yang datang di diri kita? Kan biasanya kalau realitanya, timbul keraguan, kecemasan, terus nggak percaya diri kayak gitu. Oke, kalau muncul yang seperti itu, hal paling simpelnya adalah duduk, diam, hening, tanya pada diri sendiri apa yang ingin kita dapatkan di kemudian hari. Dan dari situ kita akan kembali termotivasi lagi.
gitu. Gitu ya. Duh, udah banyak banget nih kita bahas tentang law of attraction. Terakhir nih Pak, kasih dong closing statement nih buat Oke. Sobat Satu terkait dengan law of attraction. Oke, baik. Law of attraction itu adalah satu situasi di mana kita sudah berada pada titik nol, kita berserah bahwa berserah untuk meyakini. Jadi bukan berserah untuk pasrah dan kemudian go in the flow kayak gitu, enggak. Tapi berserah untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang benar, apa yang kita lakukan pasti akan tercapai. Kapan? Enggak ngerti. Yang penting kita sudah meyakini itu akan terjadi, itu akan terlaksana, di mana kapannya itu sudah hak prerogatif yang di atas. Tugas kita adalah cukup meyakini, kemudian kita lakukan hal yang terbaik, kita berikan yang terbaik dari apa yang kita punya, kita senantiasa untuk berpikiran positif, sooner or later itu akan muncul, itu akan terrealisasi di saat yang tidak disangka-sangka. Oke, thank you Gitu. banget Pak Dimas. Ilmunya hari ini tentunya Thank you. sangat memberikan insight baru ya Tivanda Iya, ya. Dan bener banget. memotivasi juga buat Sobat Satu yang ada di rumah. Oke, kayaknya udah waktunya ya Tipa kita buat undur diri dari episode hari ini. Iya. Jangan lupa terus saksikan Mentari Inspirasi hanya di Satu Televisi. Aku Dinda. Dan aku Tivanda. Jangan lupa kalau ada saran atau tema bisa komen di kolom komentar di bawah. Betul, oke segitu dulu. See you in the next video and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.